Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya Elzira Felicia. Sejumlah berita menarik dan aktual lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang warga Biren tewas setelah dianiaya anggota Pas Pampres bersama beberapa temannya di Jakarta. Sulitnya warga memperoleh gas LPG bersubsidi mendorong mereka menyerbu operasi pasar yang digelar di sejumlah lokasi. Sejumlah bapak-bapak unjuk kebolehan memasak kuah peliu dalam lomba memasak yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia di Lamtemen Timur, Banda Aceh. Sedikitnya 3 rumah warga Desa Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah ludes terbakar. Ketiga rumah ini terbakar saat ditinggal pemiliknya. Belum diketahui penyebab kebakaran karena masih diselidiki polisi. 3 rumah ludes terbakar beserta isinya. 2 rumah terbakar di beberapa bagian saja. Warga panik dan berusaha memadamkan api untuk mencegah kebakaran menjalar ke permukiman yang padat. Tugas pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Tengah mengerahkan 5 mobil pemadam menangani kebakaran dan mencegah kebakaran agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Petugas gabungan bersama tentara dan polisi dibantu warga berjibaku memadamkan kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Awalnya menurunkan 1 armada, tapi karena melihat api begitu besar, kita akhirnya tadi menurunkan 3 armada dari Posko Induk dan dibantu dari Posko Kecamatan Bintang 1 unit. Jadi total armada yang kita turunkan 5 unit. Meski tidak merenggut korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemerintah Aceh Tengah menyalurkan bantuan masa panik dan membangun tenda sementara untuk korban. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Seorang warga Biren tewas dianiaya anggota Pas Pampres di Jakarta. Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban negara atas kematian anaknya. Sebuah video penganiayaan dan pemerasan terhadap warga Biren hingga meninggal dunia viral di media sosial. Video viral penganiayaan terhadap Imam Mashkur diduga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Dalam video tersebut terdengar percakapan pria berusia 25 tahun dalam bahasa Aceh menghubungi adiknya agar menyampaikan kepada orang tua mengirimkan uang senilai 50 juta rupiah karena terus dipukuli. Dalam video lain, korban juga sempat menghubungi sepupunya untuk mencarikan uang tunai 50 juta rupiah agar dia dibebaskan. Korban sempat menghubungi keluarga dan mengaku ia ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 oleh orang tak dikenal. Pelaku meminta uang sebanyak 50 juta rupiah sebagai tebusan agar Imam tak dibunuh. Ibu korban juga sempat berkomunikasi dengan pelaku yang tidak diketahui identitasnya dan mengancam jika tidak mengirimkan uang, anaknya akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Jam 9.40 lah, saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit, saya kirim. Kok ibu sayang anak, kirim cepat-cepat duit. Kok enggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Pada tanggal 14 Agustus 2023, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya atas dugaan penculikan. Tanggal 24 Agustus, keluarga mendapat informasi bahwa penjual kosmetik sudah meninggal dunia.
Dan Kodam Jayakarta menyerahkan jenazah Imam Mashkur kepada keluarga di RSPAD Jakarta Pusat. Dalam berita acara penyerahan mayat, berdasarkan laporan polisi Pomdam Jaya tanggal 22 Agustus tentang tindak pidana pemerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang diduga dilakukan oleh Praka RM. Hingga saat ini belum diketahui motif penganiayaan dan pemerasan terhadap warga Cot Kelayu, Kecamatan Gandapura ini. Kasus penganiayaan ini dikecam anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, seraya meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan secara tidak hormat pelaku yang juga anggota Pas Pampres ini. Meski kasus tersebut sudah ditangani Pomdam Jaya, Sudirman yang sering disapa Haji Umam minta proses hukum berlangsung transparan. Kita sangat menyayangkan kejadian ini yang menimpa seorang warga Aceh yang bernama Imam Mashkur yang dianiaya dan dibunuh oleh oknum Pas Pampres. Nah, ini kita minta kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi sendiri untuk memberhentikan oknum tersebut dan untuk bagaimana melanjutkan kepada proses hukum. Jenazah Imam Mashkur sudah dimakamkan di Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Biren. Warga Aceh Besar masih kesulitan memperoleh gas LPG bersubsidi 3 kg. Sehingga saat operasi pasar, warga selalu berdesakan untuk membeli gas LPG bersubsidi. Operasi pasar gas LPG subsidi 3 kg yang digelar di Pasar Tradisional Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Aceh juga diserbu. Warga khawatir tidak kebagian jatah gas LPG bersubsidi sehingga berdesakan. Operasi pasar gas LPG hanya digelar saat-saat tertentu. Padahal warga hampir setiap pekan kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg dengan harga eceran tertinggi HET sesuai ketentuan pemerintah. Operasi pasar memang tak sepenuhnya dapat mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi. Paling tidak, operasi pasar bisa meringankan kesulitan warga memperoleh gas LPG melon. 35. Di mana itu 35.000? Gede-gede lah. Kenapa nggak beli di pangkalan? Itulah katanya harus kelompok, harus ada 10 orang. Kami kan lagi di sini kan lagi sibuk-sibuk di sini nggak sempat Kadang waktu lihat udah habis kayak gitu. Di pangkalan? Itu belum pernah nggak pernah dapat. Itu nggak tahu juga katanya. Ada yang dengar 20. Kadang-kadang nggak dikasih kita datang karena kita bilang nggak pernah ambil. Operasi pasar yang digelar di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar disambut antusias warga. Sebanyak 8.714 tabung gas LPG 3 kg disalurkan selama operasi pasar. Operasi pasar merupakan upaya pemerintah mencegah konsumen gas LPG non-subsidi beralih ke gas subsidi, menyusul perbedaan harga yang mencolok kedua produk Pertamina ini. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Perubahan sirkuit ujian praktik SIM mendorong minat warga memiliki SIM C. Antusiasme pemohon SIM C di Mapolres Aceh Barat Daya terus meningkat dalam sebulan ini. Para pemohon SIM C menilai perubahan lintasan ujian praktik mendorong minat warga memiliki SIM C. Perubahan ujian praktik yang sebelumnya berbentuk zigzag ke angka 8 dengan lintasan berbentuk huruf S melegakan warga. Antusiasme pemohon SIM C pemula juga sangat tinggi. Mereka termotivasi mengurus SIM C menyusul perubahan sirkuit yang memudahkan warga. Mereka tidak lagi kesulitan melewati rintangan ujian praktik SIM C. Untuk uji tesnya lebih mudah dari sebelumnya, dan untuk pelayanannya lebih ramah dan lebih cepat prosesnya. Satlantas Polres Aceh Barat Daya gencar menyosialisasikan perubahan materi ujian praktik SIM C kepada warga. Penerapan materi baru uji praktik SIM sudah disesuaikan dengan ketentuan Korlantas Polri. Mulai diberlakukan lapangan uji praktek SIM yang baru ini sesuai dengan KEP Korlantas Polri nomor 105 bulan 8 2023 tanggal 4 Agustus 2023
dari Korlantas Mabes Polri telah memberlakukan ke lapangan uji praktik baru liter S yang sebelumnya berbentuk angka 8 yang menggunakan metode zigzag. Meski sudah memiliki SIM C, bukan berarti aman dari kecelakaan. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan di jalan raya demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sejauh ini tingkat kesadaran pengendara berlalu lintas di jalan raya juga meningkat dibanding sebelumnya. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.